Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 3. Bab 11 Pasar. Inti monster, di Douki Daratan, mereka juga dikenal sebagai kristal ajaib. Inti monster adalah inti energi di dalam monster ajaib. Inti monster dipenuhi dengan energi dunia yang sangat kejam. Saat menghadapi energi dunia yang penuh kekerasan ini, bahkan seorang Douang tidak akan mengambil risiko menyerap inti monster. Meskipun inti monster tidak dapat diserap secara langsung, itu adalah bahan inti dalam alkimia. Inti monster yang melewati pemurnian alkemis dapat diinfuskan dengan beberapa ramuan untuk menjadi pil yang diinginkan dan mahal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Selanjutnya, inti monster dapat ditempatkan pada senjata. Senjata yang telah digabungkan dengan inti monster tidak hanya memiliki peningkatan kekuatan penghancur, tetapi juga dapat memiliki efek Douki khusus, dan menjadi komoditas yang sangat dicari di Douki Daratan. Selain senjata, inti monster juga bisa ditambahkan ke armor dan perlengkapan pertahanan. Peralatan pertahanan yang memiliki inti monster memiliki pertahanan yang ekstrim dan memberikan jaring pengaman ekstra kepada penggunanya saat mereka dalam bahaya. Dengan banyak kegunaan, inti monster secara alami adalah item yang paling dicari di Douki Daratan Besar. Tidak hanya Douse tetapi bahkan alkemis yang terhormat mencari secara langsung inti monster level tinggi untuk membuat pil level berkualitas lebih tinggi. Di bawah permintaan seperti itu, pasokan untuk inti monster di daratan selalu tidak dapat memenuhi permintaan dari pembeli, jadi setiap kali inti tingkat tinggi muncul di lelang atau pengaturan lain, itu akan segera dibeli dengan harga tinggi. Karena nilai inti monster yang tinggi, banyak kelompok tentara bayaran yang menghususkan diri dalam membunuh monster ajaib untuk mencari nafkah tetapi mendapatkan inti monster bukanlah tugas yang mudah. Pertama, monster ajaib tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat licik. Karena sifatnya yang licik dan metode serangan khusus, monster magis bisa jauh lebih kuat daripada manusia dengan peringkat yang sama. Oleh karena itu, tanpa kekuatan luar biasa dari Anda sendiri, mencoba membunuh binatang ajaib sendiri tidak mungkin dan mungkin kehilangan hidup Anda tanpa mendapatkan inti magis. Bahkan jika Anda benar-benar membunuh binatang ajaib, tidak semua binatang ajaib memiliki inti sihir. Kemungkinan binatang ajaib memiliki inti hampir acak sehingga kelompok tentara bayaran dapat membunuh setengah dari kekuatan mereka mencoba membunuh monster ajaib, namun tidak temukan inti. Insiden semacam ini terjadi sepanjang waktu di Douki Daratan. Jadi harga inti monster di Douki Daratan semuanya sangat mahal. Membawa Sun Er melalui ganggang yang berliku, Xiao Yan akhirnya tiba di pasar yang sedikit di selatan kota. Di kota Wutang ada beberapa pasar berukuran sedang dan semuanya dikendalikan oleh salah satu dari 3 klan. Pasar yang dituju Xiao Yan berada di bawah kendali klan Xiao. Meski di bawah kendali klan Xiao, Xiao klan sebenarnya hanya menjaga ketertiban dan keamanan di pasar. Dan untuk kompensasi, baik itu tentara bayaran atau pedagang yang mendirikan kios, mereka harus membayar pajak kepada klan. Ini adalah aturan Douki Daratan untuk waktu yang lama dan jarang ada orang yang mencoba melawannya. Di depan pintu masuk pasar, ada 2 penjaga dari klan Xiao. Mereka pasti tahu Xiao Yan dan Sun Er, menilai dari saat penjaga melihat mereka datang, para penjaga berhenti dan segera membungkuk. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan berjalan masuk dan melihat arus orang yang tidak pernah berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Tidak heran klan menjaga pasar di bawah kendali ketat, dengan banyaknya orang yang mengunjungi pasar, keuntungan bagi klan tidak boleh rendah. Tuan muda ketiga, Nona Sun Er, apakah Anda ingin membeli sesuatu di pasar? Tepat ketika keduanya pusing melihat banyaknya orang, suara hormat terdengar di belakang mereka. Mendengar suara itu, Xiao Yan menoleh. Di belakangnya ada 7 hingga 8 orang yang mengenakan seragam Xiao Clan. Pembicaranya tampaknya seorang pria dewasa berusia 30 tahun, mengenakan lencana dengan 6 bintang emas, jelas dia adalah Douse dari 6 bintang. Melihat keraguan di mata Xiao Yan, pria itu dengan jujur tersenyum dan berkata, Tuan muda ketiga, saya dipanggil PN. Pemimpin klan menunjuk saya untuk menjadi pemimpin penjaga untuk menjaga keamanan di pasar. Ah! Tahun lalu saat ulang tahun Tuan muda, saya, PN datang. Oh, ini Paman PN.
Xiao Yan berkedip dan meskipun dia tidak memiliki kesan apapun tentang PIN, perkenalannya membuat Xiao Yan tersenyum. Karena pria itu secara pribadi ditunjuk oleh ayahnya, dia secara alami akan menjadi bawahannya, tidak akan ada masalah dengan kesetiaan. Meskipun klan Xiao bukanlah kekuatan besar dan berpengaruh, klan dibagi menjadi faksi yang berbeda. Jika pria yang berdiri di depannya berada di bawah kendali para tetua, dia tidak akan pernah begitu baik dan hanya akan mengucapkan salam biasa. Saya bosan di klan jadi saya memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Paman PIN, Anda harus pergi dan melakukan pekerjaan Anda. Jika saya memiliki pertanyaan, saya pasti akan bertanya kepada Anda. Suara muda Xiao yang tidak memiliki petunjuk arogansi yang mungkin dimiliki oleh seorang tuan muda normal. Sebaliknya, suaranya lembut dan penuh hormat. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan sedikit rasa bangga dan gembira. Dengan paman yang lain, senyum di wajah PIN melebar dan menjadi lebih tulus. Mengangguk, dia berkata, kalau begitu nikmati melihat sekeliling tuan muda ketiga. Orang-orang kami ada di mana-mana, jadi jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi kami. Dengan hormat menganggukkan kepalanya, Xiao Yan menarik Sun Er dan terjun ke gerombolan orang, menghilang dari pandangan PIN. Pak Li, bawa dua pria dan ikuti tuan muda ketiga. Juga, peringatkan pencuri di pasar bahwa jika ada di antara mereka yang memiliki ide tentang tuan muda ketiga atau Sun Er maka mereka tidak perlu berada di pasar ini lagi. Melihat anak laki-laki dan perempuan yang menghilang, PIN berbalik dan wajah jujurnya digantikan oleh wajah licik dan cakap. Ya, Kapten. Salah satu pria menjawab dengan rendah dan dengan lambaian tangannya, dia dan dua pria lainnya juga pergi ke kerumunan orang. Haha. Tuan muda ketiga masih sangat lembut, itu memungkinkan orang untuk bersantai di sekitarnya. Melihat ketiga pria yang berbaur dengan kerumunan, PIN tersenyum tetapi dalam sekejap, senyuman berubah menjadi cemberut dan dia menghela nafas. Tuan muda ketiga adalah orang yang sangat baik, sangat disesalkan, haa. Dengan menyesal menggelengkan kepalanya, PIN memimpin bawahannya yang tersisa dan pergi berpatroli di jalan-jalan. Dengan malas mengikuti Xiao Yan, Sun Er, tidak sengaja, melirik ke belakangnya dan tersenyum. Xiao Yan gege. PIN cukup bagus. Xiao Yan menjawab dengan yap dan memindai ke kios terdekat. Persepsi jiwanya jauh lebih besar dari orang normal sehingga dia bisa mendeteksi penjaga yang mengikutinya. Melihat ke belakang ke depan, Xiao Yan melambat dan berjalan berdampingan dengan Sun Er. Memiringkan kepalanya, dia bercanda, 9 duan ki dan sudah bisa mendeteksi 3 penjaga yang bersembunyi. Sun Er, cukup bagus. Sun Er meniru Xiao Yan dan dengan manis mengangkat bahu, mengeluarkan kartu trufnya, senyum, diam. Melihat Sun Er yang diam, senyuman mulai terbentuk di bibirnya. Dengan lembut menepuk kepalanya, dia berbisik, meskipun saya tidak tahu siapa Anda atau dari mana Anda berasal, saya tahu bahwa Anda adalah saudara perempuan saya dan tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, saya akan selalu melindungi Anda. Senyum ringan, Xiao Yan mempercepat dan keluar dari barisnya dari Sun Er. Kakinya berhenti, Sun Er menatap dengan mata indahnya di belakang pemuda yang baru saja berbicara dengannya. Setelah berhenti sebentar, senyuman mulai terlihat di wajahnya yang lembut. Di antara kerumunan, sosoknya bergoyang maju mundur, seperti teratai, anggun dan cantik. Saudara? Sun Er adalah gadis yang sangat rakus. Memiringkan kepalanya, Sun Er bergumam dan kemudian dengan cepat mengejar pria muda di depannya. Mengikuti Xiao Yan saat dia memeriksa kios-kios di sampingnya, Sun Er dan Xiao Yan perlahan-lahan pindah ke bagian dalam pasar yang lebih padat dan mahal. Orang-orang yang datang ke sini untuk membeli dan menjual biasanya memiliki uang atau kekuatan fisik yang layak. Sementara Xiao Yan asyik mencoba menemukan inti monster, Xiao Sun yang bosan berjalan ke sebuah kios yang bersih dan dengan tangan putih pucatnya mengambil gelang hijau muda. Gelang itu tidak dibuat dengan sesuatu yang istimewa tetapi memiliki sedikit eye silver yang membuatnya terasa dingin saat disentuh, cocok untuk hari-hari musim panas yang terik. Selain itu, meskipun bahannya cukup polos, pengerjaannya tidak buruk. Tepat ketika Sun Er memutuskan untuk membeli gelang itu, dia ingat bahwa dia telah meminjamkan semua uangnya kepada Xiao Yan. Sedikit berbalik dan melihat pemuda yang sibuk itu, dia hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada pemilik warung tua itu.
Meletakkan gelang itu, dia dengan malas mulai bergerak maju. Sikapnya yang tenang tidak akan membiarkan dia meminta siapapun untuk membelikannya, bahkan jika itu adalah Xiao Yan. Setelah berjalan maju sebentar, tepat ketika Sun Er yang bosan memutuskan untuk kembali ke Xiao Yan, tawa yang jelas terdengar dari depan. Hah, bukankah ini Nona Sun Er? Hehe, saya tidak akan berpikir untuk menemukan Anda di sini, itu pasti takdir. Alis tipisnya berkerut ringan, Sun Er mencoba menemukan sumber suara itu tetapi hanya melihat sekelompok orang. Kelompok itu mengikuti di belakang seorang pemuda berpakaian mewah. Pria muda itu baru berusia 20-an tahun dan cukup tampan. Wajahnya sedikit pucat tapi matanya dipenuhi panas dan menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Di dalam tatapannya juga ada sedikit nafsu yang tidak terkendali. Bab 12 Sejauhi dia. Melihat pemuda tampan yang gembira, alis tipis Sun Er berkerut. Tidak memperhatikan panggilannya, dia berbalik. Nona Sun Er. Melihat Sun Er dari samping, pemuda tampan tapi pucat itu segera menjadi cemas dan dengan cepat menyeberang untuk menghalanginya dari depan. Dihalangi oleh pemuda itu, Sun Er menghentikan langkahnya. Sepasang mata panjang dan indahnya dengan malas menyipit menatapnya. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nona Sun Er, ditatap oleh pupil yang seperti tetesan air dan meskipun dia terbiasa menggoda wanita cantik, nafasnya menjadi agak terburu-buru. Lidahnya yang pandai telah kehilangan semua kegunaannya untuk saat ini. Tuan muda Jial Hiao, jika tidak ada sesuatu yang mendesak, tolong minggir. Saya masih harus melakukan sesuatu. Melihat pemuda yang agak datar ini, Sun Er akhirnya berbicara. Suaranya yang lembut dan muda membuat wajah pucat pemuda itu merah padam. Hehe, Nona Sun Er, apakah kamu datang ke pasar untuk membeli sesuatu? Saya cukup bebas sekarang, jadi mengapa kita tidak melihat-lihat pasar bersama-sama? Menarik napas dalam-dalam di benaknya, senyum Jial Hiao terbuka dan lembut. Senyuman ini bersama dengan status dan ketampanannya telah berhasil membuatnya mendapatkan beberapa gadis. Tuan muda Jial Hiao, aku sudah bilang ada yang harus kulakukan. Bisakah kamu minggir? Mulut kecil Sun Er melengkung ke atas dan suaranya halus tanpa sedikit pun iritasi. Ditolak oleh Sun Er, ujung mulut Jial Hiao berkedut tapi dia tetap tersenyum dan mengeluarkan gelang dari sakunya. Gelang itu berwarna emas biru muda dan terbuat dari emas biru. Dari gelang itu tergantung inti monster seperti bola hijau yang dihaluskan. Warna hijau lembut dipancarkan dari inti monster dan menyebarkan cahayanya ke gelang, memberinya rona khusus. Sepertinya gelang rumit ini harganya sangat mahal. Hehe, karena Nona Sun Er memiliki sesuatu untuk dilakukan maka aku, Jial Hiao tidak akan memblokirmu lagi. Jial Hiao dengan erat mencengkeram gelang itu dan tersenyum, ini adalah gelang yang baru saja saya beli di pasaran, meskipun tidak terlalu mahal, ia memiliki inti monster atribut kayu level 1 yang sangat membantu dalam pemulihan Douki. Karena Nona Sun Er belum menjadi Douze, gelang ini sangat cocok untuk Anda. Ini hanya hadiah kecil saya jadi tolong jangan katakan tidak. Lagi pula, aku akan kehilangan muka di depan bawahanku. Pada akhirnya, Jial Hiao dengan sengaja merendahkan suaranya dan bawahan di sekitarnya, seolah-olah itu adalah sandiwara, menyeringai sesuai isyarat. Melihat tindakan Jial Hiao, alis Sun Er terangkat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. Tepat ketika dia hendak menolak, pandangannya jatuh ke inti monster hijau di gelang itu dan teringat bagaimana Xiao Yan sibuk mencoba menemukan inti monster atribut kayu. Bulu matanya yang panjang berkedip ringan dan wajahnya yang tanpa ekspresi sedikit rileks. Melihat wajah santai Sun Er, hati Jial Hiao berdebar-debar gembira dan dengan cepat mendorong gelang atribut kayu ke depan. Nona Sun Er, tidak perlu bersikap sopan. Klan Jial Hie dan klan Xiao sama-sama berada di 3 klan teratas di kota Utang jadi bertukar hadiah kecil adalah hal biasa. Aku akan mengambil gelang itu dan melepaskan inti monsternya dan memberikannya pada Xiao Yan Gege. Adapun gelangnya, ketika dia tidak memperhatikan, aku akan membuangnya. Dengan pemikiran nakal ini, Sun Er tidak ragu-ragu lagi dan mengulurkan tangannya, hendak mengambil gelang itu. Tiba-tiba sebuah tangan meraih tangannya dan menghentikannya untuk mengambil gelang itu. Tepat ketika tangannya digenggam, Sun Er berhenti karena terkejut sebelum Douki di tubuhnya mengalir untuk melindungi dirinya sendiri.
Tapi tepat saat tangannya hendak lepas dari genggaman, seorang laki-laki muda Hem membuatnya dengan patuh berhenti meronta. Melihat ke belakangnya, Sun Er melihat Xiao Yan. Ketika pandangannya bergerak sedikit lebih tinggi, dia melihat wajah muda yang keras. Apa kau tidak tahu seperti apa dia? Dengan cemberut pada Sun Er, Xiao Yan mengkritik dirinya sendiri dalam pikirannya. Kemudian dia melihat ke atas dan berkata, Tuan muda Jia Liao, pikiranmu diterima dengan baik oleh Sun Er tetapi untuk hadiahnya, kamu harus mengambilnya kembali. Melihat atmosfer yang hancur, sedikit kemarahan melintas di mata Jia Liao. Tapi, di depan Sun Er, dia mencoba untuk menjaga udara, gentleman-nya dan tersenyum lembut, Xiao Yan tuan muda, aku melihat bahwa Nona Sun Er tidak memiliki perhiasan jadi aku ingin membantunya sedikit. Apakah Anda tidak ingin membiarkan dia memiliki beberapa pernak-pernik kecil untuk menonjolkan kecantikannya? Menghela nafas tanpa daya, Xiao Yan melirik gelang atribut kayu di tangan Jia Liao dan mengeluarkan gelang hijau lainnya dan dengan sedikit frustrasi, bertanya, apakah kamu benar-benar menyukai gelang? Ini dia, jangan mengambil barang orang lain tanpa alasan. Saya sudah memberitahu Anda bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. Orang yang menawarkan barang gratis selalu memiliki motif tersembunyi. Dengan penampilan polosmu, kamu mungkin telah dijual oleh seseorang dan tetap tidak tahu apa yang telah terjadi. Mendengar perkataan Xiao Yan yang jelas ditujukan padanya, wajah Jia Liao menjadi dingin. Tetapi ketika dia melihat gelang di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa. Gelang di tangan Xiao Yan, dari sudut pandang material, tidak bisa lebih mahal dari 5 koin emas. Sementara, gelang atribut kayu miliknya, yang memiliki inti monster asli, harganya mencapai 1000-an koin emas. Kedua gelang itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, baik harga atau kegunaan sebenarnya, memiliki perbedaan besar dan gelang Xiao Yan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gelang atribut kayu. Jadi, ketika Jia Liao melihat Xiao Yan memberikan gelang yang malang itu kepada Sun Er yang cantik, dia tidak bisa tidak mengkritik Xiao Yan. Xiao Yan, aku tahu bahwa kamu tidak memiliki posisi tinggi di klanmu, tapi kenapa kamu memberikan hal yang menyedihkan itu kepada Sun Er? Mengabaikan ejekan Jia Liao, Xiao Yan menatap gadis muda yang sedang menatap gelang di tangannya dan buru-buru bertanya, kamu mau atau tidak? Jika tidak, saya akan membuangnya, itu hanya 2-3 koin emas. Haa? Mendengar perkataan Xiao Yan, tidak hanya Jia Liao mulai tertawa, bawahannya juga mulai menertawakan Xiao Yan dengan nada mengejek. Tapi tawa yang mengejek tidak berlanjut lama sebelum dipotong seolah-olah leher mereka baru saja dipotong. Pada semua orang ada wajah tercengang yang meriah. Sun Er yang tertegun, menanggapi dengan cepat kata-kata Xiao Yan. Kedua tangannya hampir secara naluriah mengulurkan tangan dan menyambar gelang di tangan Xiao Yan. Setelah mendapatkan gelang itu, Sun Er menyadari apa yang telah dia lakukan, mungkin dia bertindak agak terlalu tidak sabar. Rona merah muda muncul di wajahnya yang lembut tapi Sun Er tidak seperti orang lain dan setelah sedikit malu, dia dengan anggun mengaitkan gelang itu ke pergelangan tangan putihnya. Mengangkat kepalanya dan tersenyum malu-malu, dia berkata, terima kasih Xiao Yan Gege. Dengan wajah jelek, Jia Liao menatap Sun Er yang cukup mesra dengan Xiao Yan. Di wajahnya terlihat kecemburuan dan dia berkata, hehe, saya tidak menyadari bahwa preferensi Nona Sun Er sangat unik. Saya kira saya telah salah. Xiao Yan melirik Jia Liao di depannya dan tatapannya mendarat di bintang emas di dadanya. Dia berpikir aneh, ketika saya melihatnya tahun lalu, dia hanya 9 duan kikan. Siapa sangka dia akan berhasil mengompresi topan doukinya. Tapi, untuk menjadi douze pada usia 21 tahun, bakatnya hampir tidak layak. Melihat bahwa Jia Liao tidak berniat pergi, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan dan status di belakang Jia Liao dan karena klan Xiao dan klan Jia Lie tidak memiliki hubungan baik sejak awal, tidak perlu baginya untuk bertindak rendah hati. Mengelus hidungnya, Xiao Yan dengan ringan berkata, Tuan muda Jia Liao, kebiasaan main wanita Anda diketahui oleh seluruh kota Wutang. Sun Er masih muda dan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan permainan godaanmu jadi semoga kamu bisa mengejar gadis lain di masa depan. Menjauhlah dari dia.
Setelah berbicara dengan Jial Hiao, Xiao Yan mengabaikan wajah hijau Jial Hiao dan menggunakan usianya sebagai keuntungan untuk berbicara dengan arogan kepada Sun Er. Baik. Mata lincah Sun Er berkedip dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Baginya, Jial Hiao hanyalah orang asing yang dia lihat beberapa kali sementara Xiao Yan, baginya, tak tergantikan. Karena Xiao Yan menyuruhnya menjauh dari Jial Hiao, dia hanya akan menjauh darinya. Pilihan itu tidak sulit bagi Sun Er. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 13 Potongan Metal Hitam. Melihat Sun Er mengangguk oleh kata-kata Xiao Yan, mulut Jial Hiao mulai bergerak-gerak. Dia meringkuk tinjunya dan menatap dingin pada pemuda yang tenang dan tanpa ekspresi di hadapannya. Anak buah Jial Hiao, melihat tuan muda mereka cukup marah, dengan cepat berjalan ke depan dan mengepung keduanya, Xiao Yan dan Xiao Sun. Tatapan mereka mengungkapkan niat buruk mereka. Meskipun itu jauh di dalam pasar, masih ada beberapa orang di sekitar dan mereka mengalihkan tatapan bertanya mereka ke arah kelompok yang dikelilingi. Xiao Yan dan Jial Hiao memiliki reputasi yang cukup di kota Wutang. Xiao Yan karena kejatuhannya dari kejeniusan menjadi cacat dan Jial Hiao karena pertemuannya yang kurang terhormat dengan wanita lain. Meskipun mereka terkenal, mereka masih terkenal di dalam kota. Melihat gerakan kelompok Jial Hiao, alis Xiao Yan melonjak dan di wajah mudanya, sedikit kepercayaan merayap. Dengan ringan menoleh, dia bersiul menuju suatu tempat di dalam pasar. Melihat tindakan Xiao Yan, semua orang menoleh ke arah di mana Xiao Yan bersiul dan melihat penjaga pasar dengan marah datang di bawah pimpinan PIN. Dengan rekan pengawalnya, PIN bergegas menuju Xiao Yan dan dengan cepat, penjaga pasar mengepung bawahan Jial Hiao yang mengelilingi Xiao Yan dan Xiao Sun. Tuan muda ketiga, ada yang salah? Berjalan ke Xiao Yan, PIN melirik Jial Hiao dan kemudian dengan hormat bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ringan dan berbalik menghadap wajah hijau Jial Hiao. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Tuan muda Jial Hiao, pasar ini dikendalikan oleh Xiao Clan, apa kamu yakin ingin bertarung di sini? Mata Jial Hiao mengungkapkan ketakutannya pada PIN tapi dia segera mencibir pada Xiao Yan. Apa kau hanya tahu untuk mengandalkan klanmu? Jika Anda seorang pria, yang ingin kau katakan adalah, jika aku laki-laki maka aku akan melawanmu 1 lawan 1. Baik. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong Jial Hiao. Jial Hiao mencibir lagi dan dengan sedikit tantangan, dia berkata, Yap, apakah kamu takut? Melihat wajah arogan Jial Hiao, Xiao Yan menghela nafas tak berdaya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat bahu dan dengan kepolosan dan kenaifan, dia bertanya, Tuan muda Jial Hiao, saya ingin bertanya, berapa umurmu? Tepi mulut Jial Hiao bergerak-gerak dan dia tidak merespon. Orang besar, kamu sudah berumur 21. Berapa umur saya? 15. Anda benar-benar meminta seorang anak yang belum melakukan ritual kedewasaan untuk melawan Anda. Tidakkah kamu merasa permintaanmu berlebihan? Bukankah kamu merasa malu? Penampilan Xiao Yan yang polos begitu realistis sehingga Sun Er di sampingnya tidak bisa menahan tawa lembut. Haha. Mendengar kata-kata pemuda itu, tentara bayaran dan pemilik kios pedagang juga tertawa. Xiao Yan benar, di usianya yang sekarang, Xiao Yan hanya bisa dianggap anak kecil tapi Jial Hiao sudah dianggap dewasa. Tantangan semacam ini membuat semua orang memandang rendah Jial Hiao. Tawa kerumunan itu seperti seember air dingin dan membantu Jial Hiao mendapatkan kembali ketenangannya. Dari kedewasaan dan ketenangan Xiao Yan hingga sikapnya yang tanpa ekspresi, sangat mudah bagi orang untuk melupakan berapa usia dia sebenarnya. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan mengatakan usianya, Jial Hiao akhirnya teringat bahwa pemuda yang berdiri di depannya baru berusia 15 tahun. Menggertakkan giginya, Jial Hiao memandang para penjaga yang melirik di belakang Xiao Yan dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas hari ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dengan dingin berkata, 1 tahun lagi dan kamu akan menjalani ritual datangnya usia kan? Hehe, menurutku seseorang yang lumpuh sepertimu, setelah kamu menyelesaikan ritual kedewasaan, hanya akan dikirim ke desa terpencil dan miskin. Pada saat itu, Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memasuki kota Wutang, sangat menyedihkan.
Xiao Yan tersenyum ringan dan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Kelopak mata Jia Liao berkedip. Dia tidak tahu mengapa tetapi setiap kali dia melihat wajah tenang pemuda di depannya, kemarahan misterius mendidih di dalam dirinya. Anda hanya orang cacat dan mencoba bertindak seperti Anda tahu segalanya. Dengan paksa menekan amarahnya, Jia Liao mengeluarkan hem dingin dan dengan lambaian tangannya, memerintahkan bawahannya untuk keluar dari kerumunan. Oh benar. Langkahnya terhenti, Jia Liao sepertinya telah mengingat sesuatu dan berbalik, dia berkata, Tuan Muda Xiao Yan, aku mendengar bahwa pernikahan mereka dengan klan Nalan dicabut dari klan Xiao Mu. Hehe, sebenarnya, itu tidak terduga. Dengan bakat ki Anda tidak bisa menandingi Nona Nalan. Haha. Setelah mengatakan itu, Jia Liao pergi sambil tertawa. Tatapan Xiao Yan dengan dingin mengikuti pintu keluar Jia Liao. Dengan erat menggendong Sun Er yang hendak bergegas keluar, dia diam-diam berkata, dia hanya anjing gila. Jika dia menggigitmu, mengapa kamu harus menggigit balik? Tapi dia bertindak terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Alisnya berkerut, Sun Er menjawab dengan marah. Akan selalu ada kesempatan, Xiao Yan menyeringai dan rasa dingin yang datang dari suaranya membuat PN bergidik. Gigitan singa mungkin tidak begitu menakutkan tapi singa yang tahu kesabaran adalah cerita lain, cerita yang menakutkan. Paman PN, maaf sudah merepotkanmu. Xiao Yan berbalik dan tersenyum lembut ke arah kelompok PN. Suasana yang tegang sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi suasana hati yang ringan. Terkesan oleh kendali atas emosi yang dilakukan Xiao Yan, senyum PN diperkuat oleh rasa hormat. Bahkan dengan kurangnya bakat Xiao Yan, pencapaian Xiao Yan di masa depan mungkin tidak akan terlalu buruk dengan kekuatan mentalnya. Haha, lelucon tuan muda ketiga. Ini adalah wilayah Xiao Klan, kami tidak akan mengizinkan klan Jialhie melakukan apa yang mereka inginkan di sini. PN tersenyum dan melihat Xiao Yan mulai melihat sekeliling, dia segera pergi bersama anak buahnya. Melihat PN yang keluar dan kelompoknya, Xiao Yan berbalik dan mengacak-acak rambut Sun Er dan berkata dengan sedikit kuat, inti monster level 1 membuatmu melupakan moralitasmu. Anda tahu sebaik saya melakukan orang seperti apa Jialhie itu. Saat Anda mengambil barang-barangnya, dia pasti akan meminta bantuan. Meluruskan rambutnya, Sun Er membalikkan tangannya ke atas, dia ingin memberikannya padaku, itu gratis. Xiao Yan memutar matanya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, ini tidak seperti itu sesuatu yang berharga, apakah kamu benar-benar perlu bertindak seperti itu? Jangan lupa, kamu adalah pemuda jenius di Xiao Klan. Sun Er mengernyitkan hidung dan mengangkat gelang di pergelangan tangannya. Dia mengejek, jadi Xiao Yan gege juga memperhatikan Sun Er. Xiao Yan tetap diam dan menarik tangan Sun Er, mereka berjalan menuju beberapa kios yang lebih dalam di pasar. Setelah berjalan melewati beberapa kios, kaki Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia membungkuk dan menatap bola hijau yang masih memiliki bekas darah di kiosnya dan berkata, akhirnya aku menemukannya. Menggerakkan tangannya ke seberang kios, tangan Xiao Yan hendak meraih inti monster itu saat tangannya menegang. Firasat aneh melintas di benaknya. Menjilat bibirnya, Xiao Yan terus mengambil inti monster itu tetapi tatapannya, seolah-olah secara tidak sengaja, menyapu kios. Beberapa saat kemudian, tatapannya tertuju pada sepotong logam hitam yang ditampilkan di samping inti monster itu. Potongan logam hitam tampak sangat tua dengan banyak bintik karat dan bahkan beberapa titik kotoran. Sepertinya baru saja digali. Hei, Xiao Yan, beli potongan logam hitam itu sesuatu yang bagus. Tepat ketika Xiao Yan bingung mengapa dia merasakan perasaan yang begitu kuat terhadap logam yang tampaknya tidak berharga itu, suara Yao Lao terdengar di benaknya. Bab 14 Vakum Tangan. Mendengarkan suara di dalam kepalanya, Xiao Yan berkedip dan diam-diam mengangguk. Alih-alih segera meraih potongan logam hitam itu, Xiao Yan dengan lembut mengambil inti monster hijau yang masih meneteskan darah dan melihat ke arah tentara bayaran yang tampak lusuh yang berdiri di belakang kios. Dia bertanya dengan riang, dari monster mana inti monster ini berasal? Haha, mata tuan muda sangat bagus. Ini adalah inti monster dari monster sihir tingkat pertama bernama menelan rubah kayu. Itu adalah inti berkualitas tinggi.
Kelompok tentara bayaran gigi tajam kami menunggu 3 hari dan menyergap 5 rubah kayu walet sebelum akhirnya mendapatkan inti ajaib ini. Menyadari pakaian mewah Xiao Yan, tentara bayaran itu dengan cepat mengiklankan dagangannya. Jika objek ini sesuai dengan keinginan Tuan Muda, saya pikir 500 koin emas akan menjadi harga yang bagus. Haha, saat mendapatkan inti ini, kami memiliki beberapa saudara yang terluka cukup parah. Harga 5 rubah kayu walet sebelum akhirnya mendapatkan inti ajaib ini. Menyadari pakaian mewah Xiao Yan, tentara bayaran itu dengan cepat mengiklankan dagangannya. Xiao Yan perlahan menyeka sisa darah dari inti sihir, menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya membeku. Dia mengangguk sedikit dan melihat ke arah 2 bintang emas di dada tentara bayaran dan berkomentar, terlalu mahal. Biasanya harga inti sihir level 1 hanya akan berkisar dari 400 hingga 450 koin emas. Terlebih lagi, bahkan jika menelan rubah kayu adalah binatang ajaib, kekuatan serangannya tidak terlalu tinggi. Apakah bawahanmu bukan Douse? Sudut mulutnya sedikit tersentak, tentara bayaran itu tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka pemuda yang berdiri di depannya begitu berpengetahuan tentang pasar inti sihir dan menjawab, kalau begitu 470 koin emas, tidak lebih tidak kurang, kita harus hidup dengan ini. Hah, menghela nafas di bawah mata cemas mercenari, Xiao Yan membungkuk dan secara acak mengambil banyak hal dari kios, dengan nyaman termasuk potongan logam misterius di dalam kekacauan. Lalu dia berkata, 470 koin emas untuk semua ini. Melihat barang-barang di tangan Xiao Yan, tentara bayaran itu menghela nafas lega karena tidak ada barang di tangan Xiao Yan yang mahal. Baik. Dengan riang menghasilkan beberapa koin emas, Xiao Yan tidak menyia-nyiakan waktu lagi dan segera pergi. Hah! Bocah, berhati-hatilah dalam tugas biasa membeli barang. Suara mengejek tua itu terdengar di kepala Xiao Yan saat dia berbalik untuk meninggalkan toko. Bajingan-bajingan itu semuanya penipu, mereka akan segera menaikkan harga jika kamu menunjukkan minat pada barang dagangan mereka. Aku tidak ingin kehilangan uang untuk hal bodoh seperti itu. Setelah menjawab, Xiao Yan berhenti memperhatikan tetua di dalam cincinnya dan dengan santai keluar dari pasar dan kembali ke klan bersama Sun Er. Setelah berpisah dengan Sun Er, Xiao Yan dengan tidak sabar berlari kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati mengunci pintu. Memalingkan kepalanya dan melihat tetua yang meninggalkan cincin itu sejak entah kapan, Xiao Yan mengeluarkan ramuan dan inti sihir yang baru saja dibeli. Dia buru-buru bertanya, semua bahan yang dibutuhkan ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Tetua dengan riang tertawa dan tatapannya mengamati bahan-bahan di atas meja sebelum tiba-tiba bertanya, tidakkah kamu ingin tahu apa itu bidak logam hitam itu? Xiao Yan berhenti sebelum menyadari bahwa tetua itu mengacu pada pembeliannya yang tidak disengaja. Dia dengan cepat mengeluarkan potongan logam hitam dan memeriksanya dari atas ke bawah. Tapi setelah memeriksanya, alisnya berkerut dan bertanya, ini, apa fungsinya? Yaola mengambil potongan logam hitam dan tertawa, sepertinya ada teknik dou di dalam sini. Dan, pencipta bidak logam ini mungkin juga seorang alkemis karena hanya orang yang memiliki persepsi jiwa yang kuat yang dapat merasakan kekuatan di dalam bidak logam ini. Teknik dou? Mata Xiao Yan berbinar dan dia buru-buru bertanya, level berapa itu? Di daratan dou Qi, pentingnya teknik dou tidak lebih rendah dari metode Qi. Teknik dou yang kuat akan memungkinkan seseorang untuk tampil pada tingkat yang jauh melebihi kemampuan mereka. Misalnya, seorang Douze mampu melawan seorang Dousi meskipun Dou-Qi-nya dirugikan. Teknik Dou dan metode Qi keduanya dibagi menjadi 4 tingkat penurunan kekuatan, Tian, Di, Xuan dan Huang. Biasanya, teknik Dou yang mudah diakses berada pada level Huang paling tinggi dan untuk teknik Dou yang lebih tinggi, seseorang harus pergi ke klan atau faksi besar. Tentu saja, Dou Qi daratan sangat besar dan ada beberapa keadaan khusus di mana teknik Dou teratas hilang dan ditemukan oleh beberapa orang yang beruntung. Potongan logam hitam yang dimiliki Xiao Yan saat ini mungkin adalah karya orang kuno yang hilang. Yaola membalik pelat logam dan tersenyum, tangan vakum, tingkat Xuan rendah. Tingkat Xuan rendah? Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kebahagiaan, dia tidak menyangka bahwa, sampah, yang dia beli akan memiliki teknik Dou tingkat Xuan. Di klannya sendiri, klan Xiao, teknik Dou tertinggi hanya tingkat Xuan tengah dan hanya pemimpin klan dan beberapa tetua yang bisa mempelajarinya.
Tangan vakum, jika dilatih secara maksimal, dapat menyedot batu-batu besar yang mencapai ribuan pon. Melawan musuh, itu dapat dengan paksa menyedot darah keluar dari tubuh mereka. Secara paksa menghisap darah dari tubuh. Wajahnya penuh keterkejutan, Xiao Yan menelan ludah dan berseru, Ini luar biasa. Begitu darah meninggalkan tubuh, mereka akan matikan? Jangan senang dulu. Ini hanya berfungsi jika level Anda lebih tinggi dari lawan Anda. Jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari Anda, mereka dapat menggunakan kesempatan untuk mendekati Anda dan yang tidak beruntung adalah Anda. Yao Lao dengan ceroboh melemparkan pelat logam ke samping, sepertinya dia tidak terlalu memikirkan teknik Dou. Yao Lao berstatus tinggi dan secara alami memiliki standar tinggi, tetapi untuk Xiao Yan, ini adalah teknik Dou tingkat tinggi. Dia segera dengan senang hati mengambilnya dan tertawa, bahkan dengan itu lebih baik daripada teknik Dou di klan. Saya akan mempelajarinya mulai sekarang. Hah, dengan Duan Qi ketigamu, akan luar biasa jika kamu bisa menarik cabang pohon dengan tangan vakummu dan kamu ingin menghisap darah dari seseorang. Menggelengkan kepalanya, Yao Lao mengkritik keras Xiao Yan. Memutar matanya, Xiao Yan mengabaikan Yao Lao dan tersenyum sambil memeluk potongan logam itu. Lihatlah dirimu, memiliki teknik Xuan Dou rendah membuatmu bahagia. Kau membuatku malu. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Yao Lao meraih inti monster di atas meja dan memerintahkan Xiao Yan, ambil semangkuk besar air. Melihat Yao Lao akan mulai memurnikan pil, Xiao Yan buru-buru menyingkirkan potongan logam hitam dan dengan riang pergi untuk mempersiapkan. Di ruangan yang tenang, Yao Lao mengambil purple bluegrass dengan tangan kirinya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan api putih muncul di tangannya. Ketika nyala api muncul, suhu di dalam ruangan meningkat secara eksponensial. Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap bola api putih itu. Meskipun dia tidak tahu proses penyulingan pil oleh alkemis, untuk mewujudkan Dou Qi adalah tugas yang mustahil bahkan untuk ayahnya. Dengan wajah tenang, api putih di tangan Yao Lao meluas dan menelan purple bluegrass. Di dalam nyala api, bluegrass ungu langsung menjadi bola cair hijau. Tangan kanan Yao Lao mengambil sebatang bluegrass ungu lagi dan melemparkannya ke api putih. Setelah melempar ketiga batang bluegrass ungu ke dalam api, bola cairan hijau itu menjadi tampak lebih besar. Cairan hijau perlahan mengerut di dalam api, suhu tinggi tanpa henti membakar kotoran di dalam cairan hijau. Dengan nyala api, cairan hijau menjadi lebih kecil dan lebih kecil volumenya. Setelah beberapa detik, itu hanya seukuran ibu jari. Setelah itu, Yao Lao melemparkan 2 batang bunga cuci tulang ke dalam api dan setelah mereka selesai terbakar, sisa cairan bercampur dengan cairan hijau asli. Setelah itu adalah penyempurnaan inti monster. Henti membakar kotoran di dalam cairan hijau. Langkah ketiga membutuhkan waktu 1 jam penuh tetapi Yao Lao masih tampak penuh energi dan tanpa tanda-tanda kelelahan. Setelah 1 jam penuh, inti monster yang keras telah menjadi bola cairan hijau. Energi kekerasan dalam inti monster dilunakkan oleh formula magis Yao Lao. Di tangannya, nyala api putih itu perlahan menghilang. Melihat bola hijau yang mengambang di atas tangan Yao Lao, Xiao Yao menggosok kedua tangannya. Dengan persepsi jiwa yang superior, dia bisa dengan jelas merasakan energi yang melimpah di dalam bola energi. Guru, apakah saya hanya memakannya? Xiao Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan tidak sabar. Jika kamu ingin mati makanlah. Dengan jalur Qi Anda akan menjadi cacat sejati dalam hitungan detik. Memberi Xiao Yan mata putih, Yao Lao mengibaskan bola dan secara akurat terbang ke mangkuk air. Segera, semangkuk air jernih berubah menjadi warna hijau tua. Mulai sekarang, kamu harus berlatih di sana. Dengan bakat Anda dan menghindari keadaan yang tidak terduga, Anda seharusnya bisa mencapai 7 Duan Qi dalam waktu 1 tahun. Yao Lao menepuk debu dari tangannya dan tersenyum ringan ke arah Xiao Yan. Dengan kebahagiaan yang jelas, Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Oh, saya hampir lupa. Obat ini hanya bertahan selama 2 bulan. Artinya, Anda harus membeli materi yang Anda dapatkan hari ini lagi setiap 2 bulan. Yao Lao menunjukkan senyum licik. Kebahagiaan Xiao Yan menghilang dari wajahnya dan dia menganggukkan kepalanya dengan enggan. Sialan, hanya orang kaya yang mampu menggunakan barang ini.
Bab 15 Pelatihan. Sinar matahari yang hangat menembus jendela dan dengan malas menyemprot ke dalam kamar yang rapi. Di dalam ruangan, seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang sedang duduk bersilang di dalam mangkuk kayu. Kedua tangannya dirajut menjadi simbol yang aneh. Kedua matanya tertutup rapat sementara nafasnya tenang tapi kuat. Di dalam mangkuk kayu di bawahnya, cairan hijau misterius berkilau dengan aneh. Saat dia berlatih lebih lama, cairan hijau di dalam mangkuk mulai menguap perlahan, mengeluarkan aliran udara hijau muda. Aliran perlahan-lahan terangkat ke atas dan menggeliat ke hidung pemuda itu dengan napasnya. Begitu aliran itu berada di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menjadi berkilau dan halus seperti white jade. Seolah dia merasakan douki yang semakin meningkat di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu mengungkapkan senyuman ringan. Setelah memastikan kesuksesannya, pemuda itu tidak berhenti sampai di situ. Dia masih memejamkan mata dan menjaga tangannya pada posisi yang sama. Dia bahkan tidak bergeming dan mempertahankan posisinya yang sangat efisien saat dia dengan rakus menyedot energi di dalam cairan hijau. Cairan hijau yang menempel di tubuh pemuda itu perlahan diserap oleh kulitnya, memperkuat tulangnya dan membersihkan jalur qi-nya. Di bawah penyerapan gelisah pemuda itu, semakin banyak aliran hijau keluar dari mangkuk dan perlahan, mereka menjadi begitu padat sehingga menutupi tubuh telanjang pemuda itu dalam lapisan kabut. Di bawah latihan yang gelisah, sinar matahari cerah yang masuk melalui jendela perlahan menjadi lebih lemah dan ruangan menjadi jauh lebih dingin. Di dalam mangkuk kayu, pemuda itu berkumpul di gumpalan udara hijau terakhir dan bulu matanya bergerak-gerak sebelum membuka untuk menampakkan dua mata hitam pekat. Di dalam mata yang hitam pekat, cahaya putih melewatinya tapi kali ini, ada sedikit warna hijau. Perlahan menghela nafas, pemuda itu dengan cepat berdiri dan membiarkan tetesan air dingin mengalir dari tubuhnya. Dengan malas melakukan peregangan dan merasakan douki yang melimpah di dalam tubuhnya, pemuda itu bergumam, dengan kecepatan ini, saya mungkin bisa mencapai Duan Qi kelima dalam 2 bulan. Setelah menyiapkan semuanya, Xiao Yan tinggal di kamarnya selama setengah bulan penuh. Selama dia tinggal di kamarnya, selain makan dan menghadiri fungsi tubuh, dia telah melatih qi-nya tanpa henti. Meskipun pelatihan sangat membosankan dan melelahkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ejekan dan ejekan yang dialami Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. 3 tahun penuh ejekan telah mengajarinya betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Meskipun hari-hari berlalu dengan melelahkan, hasilnya menyenangkan. Efek dari semangkuk obat mujarab Yao Lao jauh lebih kuat dari apa yang Xiao Yan dan bahkan pembuatnya, Yao Lao pikir itu akan terjadi. Yao Lao telah meramalkan bahwa dibutuhkan setidaknya 1 bulan bagi Xiao Yan untuk sampai ke 4 Duan Qi, tapi Xiao Yan hanya membutuhkan setengah dari waktu itu. Mendengar ini, bahkan Yao Lao terkejut dengan kecepatan dan efisiensi yang dilatih Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah melakukan ini sebelumnya, kecepatan dia pergi sekarang, tidak terlalu luar biasa. Bagian terpenting dan tersulit tentang pelatihan douki ada di bagian dasar. 10 Duan Qi akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun orang. Tentu saja, setelah seseorang menjadi douce maka kecepatan pelatihan mereka akan meningkat secara eksponensial. Jika seseorang hanya dapat meningkatkan 1 Duan Qi dalam setahun sebelum menjadi douce, maka orang yang sama itu mungkin bisa naik beberapa bintang dalam setahun sekali setelah menjadi douce. Ketika kecepatan pelatihan dimiringkan ke masa depan, kinerja Xiao Yan dalam setengah bulan sangat mengejutkan. Keluar dari mangkuk tanpa ragu-ragu, Xiao Yan melihat kembali cairan hijau muda di dalam mangkuk. Warna yang lebih terang pasti karena pelatihannya dan dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berbisik, bisakah ini bertahan selama 1,5 bulan lagi? Menyeka tetesan air yang tersisa, Xiao Yan secara acak mengenakan pakaian baru dan merangkak ke tempat tidur empuknya. Setelah melakukannya, dia meraih ke belakang bantalnya untuk mengeluarkan potongan logam hitam pekat itu. Karat pada potongan baja telah dihapus oleh Xiao Yan untuk mengungkapkan permukaan yang halus dan bercahaya. Itu cukup misterius. Selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan telah mempelajari potongan logam yang berisi teknik Dou level Xuan rendah ini setiap kali dia beristirahat dari pelatihan. Dalam setengah bulan, di bawah instruksi Yao Lao, Xiao Yan akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik yang terlibat.
Tetapi karena kurangnya Douki, dia tidak bisa menggunakannya untuk sesuatu yang berguna yang membuat Xiao Yan sedikit kecewa. Menempatkan potongan logam di antara kedua telapak tangannya, Xiao Yan menutup matanya dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengamati pelat logam hitam itu. Dengan menenangkan nafas Xiao Yao, ruangan itu kembali damai. Keheningan lama berlalu sebelum Xiao Yan membuka matanya lagi dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya melengkung menjadi cakar dan cahayanya Douki, di bawah desakan Xiao Yan, dengan cepat melewati beberapa ki dan titik-titik tekanan di telapak tangannya untuk menjadi kekuatan penarik. Peng! Vas keramik yang ditunjuk Xiao Yan membuat beberapa lingkaran sebelum jatuh ke meja. Dan dengan tabrakan yang jelas, itu hancur berkeping-keping. Hah, meskipun teknik Dou berada di level Xuan, Douki saya terlalu rendah dan saya hampir tidak bisa menggunakan teknik itu. Melihat kehancuran yang dia sebabkan, Xiao Yan berbisik pada dirinya sendiri, melihat kekuatan yang dimilikinya saat ini, jika saya ingin memiliki kekuatan yang cukup untuk menyedot seseorang ke arah saya maka saya harus berada di 7 Duan Qi. Terserah, ayo pergi ke aula klan kita untuk menemukan beberapa teknik Dou tingkat rendah. Tangan vakum ini tidak akan banyak berguna untuk beberapa waktu. Tapi karena saya bisa melatih Douki saya lagi, saya tidak perlu menggunakan metode pelatihan bodoh yang saya gunakan sebelumnya. Menghela nafas lagi, Xiao Yan turun dari tempat tidurnya dan melirik cincin hitam yang tidak bergerak sebelum meninggalkan rumah. Mengernyit matanya dan menyesuaikan diri dengan terik matahari, Xiao Yan dengan hati-hati menutup pintunya sebelum dengan malas berjalan ke jalan batu menuju kamar belakang klan. Di sisi jalan batu ada pohon willow hijau zamrud. Warna hijau yang melimpah terasa menenangkan dan sangat kontras dengan panas yang menyengat. Berbelok ke jalan yang berbeda, tawa seorang gadis muda menyambutnya. Karena ketenangan yang terganggu, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengikuti sumber tawa itu, dia melihat beberapa gadis muda datang ke arahnya dari jalan lain. Dipadati gadis-gadis lain, seorang gadis cantik sedang tertawa. Wajah menawan yang dia miliki membayangi gadis-gadis lain di sampingnya. Dia adalah gadis yang kedua setelah Sun Er dalam pengujian Douki, Xiao Mei. Melirik gadis yang pernah menempel di sisinya memanggil Bia Oge yang tak terhitung jumlahnya, kilatan ejekan tak terkendali melintasi wajah Xiao Yan. Dengan ringan menggelengkan kepalanya, Xiao Yao mendapatkan kembali penglihatannya. Catatan, Bia Oge adalah saudara bukan dari keluarga langsung seseorang. Ini adalah pepatah formal dibandingkan dengan Gege yang lebih merupakan pepatah akrab. Ketika Xiao Mei mencapai jalan Xiao Yan berada, tawa Xiao Mei yang menawan menghilang saat dia melihat Xiao Yan. Matahari menyebarkan cahayanya dan membuat pria muda tanpa ekspresi dengan tangan di belakang kepalanya sangat menarik. Sepasang mata yang cantik dan besar menatap pemuda yang mendekat, dan mencoba membedakan apakah ada senyum tipis atau ejekan yang tergantung di tepi mulutnya. Xiao Mei secara mental tertarik ke arah Xiao Yan. Tiba-tiba, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. 3 tahun lalu, pemuda itu, di ujung mulutnya, memiliki lekukan yang memabukkan. Bersambung ke episode 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.